Selamat pagi. Hari ini hari yang spesial saudara-saudara. Hari ini 9/11. Kita akan berdoa untuk bangsa ini. 21 tahun yang lalu terjadi suatu tragedi yang besar. Siapa yang nonton waktu di Indonesia 21 tahun yang lalu? Saya pun nonton di Indonesia. Ya. Nah, oleh karenanya saya akan meminta saudara-saudari sekalian, online maupun in person, untuk bergabung dengan saya dalam mengheningkan cipta. Saat kita mengingat dan menghormati para korban 9/11. Warga sipil, petugas firefighter, rescue personel, aparat penegak hukum yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Dan juga kita akan berdoa untuk anggota angkatan bersenjata yang gugur dalam perang melawan terorisme. Mari kita mulai mengheningkan cipta. Ini Tuhan, pada hari 9/11 ini, hari yang membekas di dalam ingatan kami Tuhan, pengingat betapa rapuh tapi berharganya hidup ini. Di tengah gejolak yang dihadapi negara kami saat ini Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dan persatuan di bangsa Amerika saat ini. Tetapi di luar daripada itu kami berdoa Tuhan untuk revival di Amerika Tuhan. Bukakanlah mata umat-Mu untuk menyadari bahwa secara rohani kita saat ini di tengah peperangan. Peperangan melawan bukan darah dan daging, tapi melawan musuh-Mu yaitu si jahat. Jangan keraskan hati kami umat-Mu di Amerika ini ya Tuhan. Tetapi lembutkanlah hati kami agar kami kembali kepadamu. Kami mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, dan berbalik dari jalan yang jahat kami hari ini. Sembuhkanlah tanah kami ini Tuhan. Sembuhkanlah Amerika. Come on, let's pray with me. Kami berdoa agar roh-Mu tercurah di antara kami Tuhan. Dan melalui dan oleh-Mu Tuhan adanya kesatuan hati, kesatuan tujuan, kesatuan kehendak untuk perdamaian dan untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami hari ini Tuhan. Kami berdoa tidak hanya untuk hikmat dan kebijaksanaan, tapi kami berdoa Tuhan supaya takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami ini. Jadikan bangsa kami sekali lagi menjadi bangsa yang mencari Tuhan. Oh Tuhan yang menghormati dan memuji-Mu. One nation under God. Inilah keinginan hati kami ya Tuhan. Lawat bangsa kami sekali lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan presentasinya.
Lord, heal this land. In Jesus' name we pray, amen. Hari ini seperti biasa setiap bulan kami committed saudara-saudara untuk merubah negara ini tidak hanya cukup dengan doa. Siapa yang percaya itu? Ora et labora, amin. Berdoa dan juga bekerja itu penting saudara-saudara. Nah hari ini setiap minggu kedua setiap bulannya gereja kami committed untuk membawakan kepada Anda hal-hal yang kita bisa lakukan secara natural. Kita setiap minggu berdoa, ada yang mungkin berpuasa, menaikkan pujian, tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai citizen, kalau Anda citizen Amerika. Nah, oleh karenanya itu saya mau sampaikan ini, it's Salt and Light Sunday. Ada hal-hal yang penting sekali yang akan saya sampaikan, seperti biasa ada 2 state issue dan juga national issue. Nah, yang pertama saya terjemahkan, apakah aborsi itu dilindungi di dalam konstitusi, saudara-saudara? Di dalam konstitusi tentunya tidak ada kata-kata tentang aborsi itu dilindungi. Tapi sekarang karena pemerintahan begitu kacau dan sebagainya, mereka mau memasukkan. Setiap state punya wewenang untuk membuat konstitusinya sendiri berdasarkan konstitusi Amerika tentunya. Tapi kita ini di November ballot ini akan keluar saudara. Proposition 1. Kalau Proposition 1 ini lewat berarti akan dikatakan disimpulkan kalau sampai menang ya bahwa aborsi itu adalah hak tanpa batasan yang dilindungi oleh pemerintah California. Tanpa batasan saudara-saudara. Nah oleh karenanya itu kita harus mengambil tindakan. Amin. November ini kalau Anda citizen Anda harus tahu bagaimana Anda bisa memilih. Dan yang kedua adalah Senate Bill untuk melucuti hak orang tua. Kita tahu anak di bawah umur, segala sesuatu yang mau dilakukan kepada anak itu harus seizin orang tua, amin. Tapi ini Senate Bill 107 ini bisa kalau sampai lewat saudara-saudara mengizinkan California Courts untuk mengambil hak atas anak-anak ini kalau sampai mereka mau ganti gender atau gender affirming treatment saudara-saudara di California. Jadi ini dari state lain, anak minor kalau ke state kita bilang dia mau ganti operasi dan sebagainya, state court akan mengambil alih hak ini saudara-saudara. Ini sangat berbahaya sekali. Dan yang ketiga national issue-nya adalah Title IX. Title IX sekarang ada kabar baik di mana pemerintahan Biden saat ini telah mengakui bahwa religious Christian school ya, itu di-exempt dari ini. Jadi tentang LGBT dan sebagainya itu di-exempt untuk religious school. Untuk sekolah Southland misalnya atau sekolah Kristen yang lain untuk homeschool. Tapi bagaimana jika anak Anda itu adalah anak yang ke sekolah publik? Ini adalah hukum saudara-saudara. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya mau Anda at the end of service visit the Salt and Light table for details. Supaya Anda tahu apa ini dan bagaimana Anda bisa berpartisipasi. Amin. Amin. Siapa yang siap menerima firman Tuhan pagi ini? Siapa yang tahu apa fokus gereja kita bulan ini? Ini baru minggu kedua. Udah ingat belum saudara-saudara? Belum ingat. Oke. Saya masukkan. Mari kita baca 3, 2, 1. Yes, position yourself for wonders. Tapi before we start, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan tentunya saya mau welcome, tadi Pak Narto on behalf of Pastor Paul sudah welcome. If this is your first time, Anda belum kenal saya Dion, saya one of the pastoral staff di tempat ini. Amin. Position yourself for wonder. Kalau saya tanya, siapa saudara-saudara yang pengen mujizat? Tentunya setiap Anda mau mujizat. Amin. Nah, the key is the word ini, position. Position. Anda siapa yang suka ke Costco atau kemana ya? Yang biasanya yang ramai kan Costco ya. Kalau saya ke Costco saudara, pas lagi belanja itu saya ngeliat itu cash register mana yang paling
sepi saudara-saudara. Wah begitu ada yang buka, kalau bisa saya ngebut gitu. Karena apa? Posisi itu segala sesuatunya saudara. Anda tahu nggak? Posisi itu penting. Misalnya ya, ada beberapa line. Ada orang ngelain seperti itu. Ternyata di line tertentu itu dikasih free stuff saudara-saudara. Ya. Oh kalau dikasih, kalau line-nya Costco yang line nomor 7, dapat bonus, apa yang Anda suka? Chicken for free. Kalau yang lain dapat nggak? Kalau cuma 7 yang memberikan, kalau Anda posisinya salah, Anda tidak dapat saudara-saudara. How many of you in life, beberapa Anda bisa sadar dalam kehidupan ya, Anda bisa ngomong gini, ada orang-orang yang kok dia bisa pas banget, dia ada di situ, ada yang mau ngasih apa misalnya. Anda ngerti yang saya ngomong? Ya, jadi kita suka pikir, aduh, I wish I was there. Aduh, coba saya tuh kayak ikut sama dia, nggak telat datangnya misalnya. Contohnya siapa yang datang gereja hari ini pagi, tadi udah dapat CD yang baru kan dari True Worshipper yang baru. Amen? Nah, yang terlambat bingung, itu is a joke. Is a joke, kita nggak bagikan CD tadi pagi, tapi besok-besok mungkin saudara-saudara, makanya datang pagi. Nah, posisi saudara, berkat Tuhan itu, mujizat Tuhan itu seringkali ada hubungannya sama posisi. Posisi itu bukan kebetulan saudara-saudara. Ada kalanya by divine providence, ada kalanya karena kasih karunia Tuhan tiba-tiba terjadi sama Anda. Tapi banyak kali Anda menerima karena Anda posisi yourself correctly. Saya mau sedikit cerita tentang Cornelius sama Desi dan gengnya itu. Gengnya siapa itu gengnya? Nah itu gengnya tuh. Si Sharon lah, si Brenda, si Brendo. Karena bapak kosnya ini, bapak sama ibu kos. Ya, jadi ceritanya gini. Beberapa bulan yang lalu, kita ada Pastor Eric Butler ya. Pastor Eric Butler lagi datang ke sini. Hari Jumat itu nggak diwajibkan. Tapi saya undang, dari carousel mereka itu saya undang, mau datang nggak? Mereka mau datang. Tapi bukan saja mau datang, mereka carpool. Mereka carpool dan sepanjang jalan itu mereka, Cornelius, boleh ngomong ya, tadi malam udah dikasih izin. Dia berpuasa saudara-saudara. Dia berpuasa karena apa? Dia mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan karena ini bapak kos, anak kosnya mendapat cipratannya juga gitu. Jadi lagi ngobrol-ngobrol di dalam mobil gitu, ceritanya bahwa aduh semua kita pengen dikasih nubuatan, kita pengen mendapat firman khusus dari Pastor Eric ini. You know what saudara-saudara? Semuanya dapat saudara-saudara. Cornelius sama Desi dapat, si Sharon dapat, si Brenda dapat. Brenda belum masuk waktu itu ya. Atau lagi di mana? Oh enggak, kamu lagi di tempat lain. Nah, cicinya dapat adiknya, si Brenda. Semua bisa dapat. Kenapa? Saya percaya karena spiritually mereka sudah posisikan dirinya untuk menerima. Saudara, kalau tangan kita tertutup, apapun yang mau dikasih kita nggak bisa terima. Kita ini harus memposisikan diri. Nah makanya ini, position yourself for wonder. Anda tahu nggak, Tuhan itu Tuhan yang supernatural, Tuhan yang mujizat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang secara nggak usah ngapa-ngapain aja Tuhan tuh sudah supernatural. Dia tuh memang Tuhan. Oke? Jadi nggak usah ngapa-ngapain, dia udah seperti itu. Tapi berapa banyak kita mengalami mujizat? Mungkinkah kita tidak mengalami mujizat bukan karena Tuhan tidak bekerja, tapi karena kita tidak memposisikan diri kita untuk menerima. Nah, ini firmannya nanti kita akan bahas ya. Kita akan langsung saja. Ini saya akan baca hari ini kayaknya paling banyak saya quote dari buku Imamat. Saya kayaknya jarang banget quote dari buku Imamat. Hari ini banyak sekali Anda catat. Amin. Posisikan diri Anda untuk menerima mujizat. Salah satunya adalah dengan honor God and the word of God. Coba tulis supaya apa? Di rumah Anda bisa posisikan diri untuk terus menerima saudara.
Imamat 11 ayat 44 sampai 45, Imamat 19 ayat 2, Imamat 20 ayat 7, Imamat 20 ayat 26, saudara-saudara. Banyak banget ayatnya. Ini kalau kita lihat, ini saya baca bergantian ya. Jadi saya akan baca yang ini, Anda akan baca yang ini ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. 3, 2, 1. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Siapa yang deg-degan begitu saya membahas masalah ini, saudara-saudara? Nggak ada yang deg-degan, puji Tuhan. Dulu saya paling deg-degan, saudara, waktu saya masih muda. Aduh, ini minggu ini saya ngelihat yang aneh-aneh nggak ya? Oh, minggu ini saya bohong nggak ya? Minggu ini apakah saya punya pikiran yang enggak? You know, all this different stuff. Tapi ini firman ini, saat Anda membaca firman ini, apa yang Anda rasakan, saudara? Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa takut? Apakah Anda merasa nggak cukup? Apakah Anda merasa ini nggak mungkin? Apakah Anda merasa, waduh ini masalah khotbah kuno ini. Zaman sekarang udah nggak ada khotbah kayak beginian. No, ini firman Tuhan ya dan amin, amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini saya judulkan I am holy. I am holy, position yourself for wonder. Dikatakan kalau Anda pay attention tadi di dalam slide yang pertama, Yosua 3 ayat 5, kuduskanlah dirimu, sanctify yourself. Karena besok Tuhan mau melakukan perkara besar. Nah, saudara, poin nomor 1. Setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Apa poinnya? Setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Pertanyaannya adalah, apa itu kekudusan? Apa itu kudus? Orang seringkali pikir kekudusan itu sesuatu yang sifatnya legalisme, saya jelaskan nanti. Kekudusan bukan legalisme, saudara. Apa itu legalisme? Legalisme adalah ketaatan secara harafiah yang berlebihan terhadap hukum atau kode agama atau moral. Jadi, ngomong tentang apa? Peraturan. Kita pikir hidup kudus adalah kalau saya bisa mentaati semua peraturannya Tuhan, saya itu hidup kudus. Iya apa enggak? Coba. Apakah kalau Anda mentaati segala peraturan seperti hukum, ya jangan ini, jangan itu, apakah Anda kudus? Coba saya mau tanya. Jika kita bisa, tapi tidak ada yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Kalau bisa sempurna pun kita lakukan, Anda tahu Anda mungkin belum hidup kudus loh. Loh, kok bisa? Bukannya hidup kudus itu seperti itu? Nggak lihat yang porno atau apa, tidak sleeping around, tidak cheating orang, tidak memukul, tidak marah, tidak mendendam. Bukanlah itu hidup kudus? Belum tentu, saudara. Kenapa? Karena apa arti kudus? Kudus ini sebenarnya terjemahannya tidak ada. Benar-benar tidak ada terjemahannya. Bahasa aslinya di bahasa Ibrani, kados atau kodes. Kados itu kudus. Bahasa Indonesia dapatnya dari itu. Apa arti kudus? Coba ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira menurut Anda kudus itu? Kudus itu kalau kita ngomong tentang Tuhan, apartness, dia itu lain, pisah. Sacredness. Sacred apa bahasa Indonesianya?
Apa? Kesucian, oh boleh. Separateness. Jadi sebenarnya artinya itu biasa, tapi tidak bisa diartikan apa maksudnya tuh Tuhan itu kudus. Dia itu lain daripada ciptaannya tuh. Dia lain sama ciptaannya, dia itu berbeda sama sekali. Keterpisahan, kesucian. Setiap orang yang mencintai Tuhan, tadi Tuhan tuh ya, itu tadi banyak begitu, jadilah kudus karena aku kudus. Be holy because I am holy. Itu di perjanjian baru apa di perjanjian lama Tuhan mintanya? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti saya kasih ayatnya perjanjian baru ya. Nah, itu di perjanjian lama kan udah tahu Tuhan gak mungkin. Ayo katakan dengan saya, mana mungkin. Ternyata, loh kalau gitu kenapa Tuhan minta seperti itu? Kepada Abraham, Tuhan bilang gini, Abraham, aku adalah Tuhan, I'm God Almighty. Walk before me and be blameless. Anda tahu terjemahannya? Walk before me. Dia bilang gini, Abraham, ini Abraham baru kenal, dia belum mengalami Yesus dan sebagainya. Dia hidup di perjanjian lama. Tapi Tuhan bilang apa? Walk before me blameless. Jangan kamu membuat mistake istilahnya. Bukan. Walk before me blameless yet. Abraham itu Tuhan bilang apa? Dia itu righteous. Di count. Dia percaya sama Tuhan itu di count as righteousness, saudara-saudara. Bahwa dia itu orang benar. Ini di perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama with grace. Orang bisa hidup benar, saudara. Tapi tetap mereka perlu penyelamat, yaitu Yesus. Nah, jadi apa artinya hidup kudus? Hidup kudus artinya kita itu khusus, separate. Contohnya, kalau saya dulu punya pacar yang lain, oke? Setelah saya married, saya separate. Tidak boleh saya punya hubungan lagi dengan orang itu. Marriage itu kudus kan dibilangnya kan? Karena apa? Eksklusif. Kalau di-share itu bukan kudus, saudara. Sesuatu yang kudus adalah sesuatu yang tidak bisa di-share. Jadi kalau Tuhan bilang, jadilah kamu kudus, artinya yes, doing, jangan berbuat jahat. Yes, itu after effect-nya, itu buahnya. Istilahnya kalau kita melakukan yang utama ini, tentunya kita tidak akan berbuat jahat. Itu apa? Hidup completely buat Tuhan, saudara-saudara. Hatimu buat Tuhan. Kamu bilang gini, tadinya saya itu suka yang ngaco-ngaco, saya itu sama dunia, saya itu cinta dunia, saya punya hubungan dengan iblis atau apa melalui dosa dan apapun itu. Setelah saya diselamatkan Tuhan Yesus, Dia jadi Tuhannya saya bilang, saya dengar kata, be holy because I am holy. So jadinya gimana? Oke Tuhan, mulai sekarang hidup saya buat Engkau. Masih sempurna enggak? Enggak. Nanti saya jelaskan. Kekudusan adalah tidak mungkin kalau Anda tidak hidup buat Tuhan. Amin. Saya lanjut ya. Imamat 27. Apa itu kudus ini terjemahannya? Segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia, hewan ataupun ladang, tidak boleh dijual, tidak boleh ditebus karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus buat Tuhan. Kekudusan adalah ini. Dikhususkan buat Tuhan. Saat Anda terima Yesus, apakah Anda mengkhususkan diri Anda untuk Tuhan? Ya dong. Masa gak ada yang menjawab? Saat Anda terima Tuhan Yesus apa? Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan artinya apa? Tuhan artinya apa? Anda khusus. Ini Tuhan kamu tuh satu. Nah ini adalah kekudusan saudara-saudara. Jadi kekudusan dihapus yang lain-lain dulu. Pertanyaannya adalah gini. Kalau kamu mau hidup kudus. Pertanyaannya cuma satu. Jangan bilang susah. Jangan bilang waduh saya udah coba berkali-kali gagal. Ya. Tapi intinya gini, apakah saya mau menyerahkan seluruh hidup saya untuk mengasihi Tuhan? Saat kamu bilang iya, siapa di sini yang udah mengalami itu dan Tuhan lepaskan dari dosa dan sebagainya? Pasti banyak di tempat ini, amin.
Itu karena apa? Karena Anda lebih mengasihi Tuhan. Coba kalau Anda nggak mengasihi Tuhan. Walaupun Anda sempurna, tetap Anda nggak kudus. Karena Anda hidup buat Anda sendiri. Anda tidak separate buat Tuhan. Nah, jadi yang tadi, nomor 1 poinnya adalah apa? Setiap orang percaya Tuhan panggil untuk hidup kudus. Yang kedua adalah setiap orang percaya sudah dibenarkan oleh Yesus. Kelewatan ya. Ini. Yes. So, ini ada 2 kata-kata yang penting di dalam ini, saudara. Justification dan sanctification. Pembenaran dan pengudusan. Apa bedanya? Nah, yang tadi saya bilang, setiap orang percaya dibenarkan oleh Yesus, itu adalah justification. Mari kita baca ganti-gantian. Saya dulu, lalu Anda baca ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, tidak ada perbedaan. Ibrani 10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, ini sebenarnya kadang-kadang Alkitab pakainya pengudusan, kadang-kadang pakainya dibenarkan, justification. Tapi ada perbedaannya, saudara-saudara. Perbedaannya apakah? Apakah itu? Justification itu terjadi satu kali saja. Coba saya tanya sekarang, siapa yang percaya saat ini kalau Anda mati, Anda langsung masuk surga? Puji Tuhan. Yang gak yakin, kenapa gak yakin? Dibilangnya begini, saudara. Siapa yang ngerasa saya orang kudus? Angkat tangan. Kok pada miring begini? Ada yang saya orang kudus gak ya? Gitu ya. Nah, itu karena Anda confuse these two. Siapa yang udah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kok sekarang baru ini? Nah, ini sekarang saudara, Anda harus tahu bahwa pembenaran itu satu kali, saudara. Dia mati buat Anda Anda saat ini mati, masuk surga. Karena apa? Di mata Tuhan Anda sudah benar. Karena apa? Yesus hidup benar. So, itu namanya apa? Justification. Pembenaran. Itu gak ada hubungannya dengan Anda. Anda cuma percaya, sama kayak Abraham. Anda percaya, Anda jadi benar. Nah, tapi ada 2 tadi. Satu justification, satu sanctification. Sanctification, pengudusan adalah proses, saudara-saudara. Anda gak yakin karena apa? Anda merasa, oh tadi pagi baru aja berantem nih, jadi gak kudus. Itu perlu proses pengudusan, saudara-saudara. Tapi Anda harus tahu, Anda itu dikasihi Tuhan. Tuhan sayang sama Anda. Tuhan tuh senang sama Anda. Karena apa? Begitu dia lihat hidup saudara yang gak sempurna, dia gak lihat itu, dia lihat anaknya yang sempurna di dalam Anda. Nah, itu Anda harus yakin. Kalau Anda sudah terima Yesus, kamu harus terima dengan iman. Saya diampuni. Saya ini anak Tuhan. Saya dibenarkan. Dan saya ini orang kudus. Nah, saya akan buka kalau nggak salah ini 1 Korintus 1 kalau 2 Korintus 1 mungkin. Saya bacakan ya, nggak ada di situ. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Oke, saya ulang ya. Yang dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, terjemahan bahasa Inggrisnya saints. Nama saya Dionysius, panjang jadinya Dion. Itu orang tua saya ngasih nama karena apa? Ada santonya, Santo Dionysius. Dia jadi santo saat apa? Udah mati, saudara. Udah mati berapa lama diuji, oh ini hidupnya benar jadi santo. Sedangkan di Alkitab ini, orang kudus itu orang yang masih hidup, saudara-saudara. Anda dan saya ini orang kudus. Siapa yang mau percaya?
Ya, kok nggak yakin? Anda itu orang kudus. Kalau Yesus sudah bayar, Anda orang kudus. Sekarang orang kudus harus belajar untuk hidup kudus. Amin. Anda dibenarkan Tuhan, Anda bisa masuk surga. Tapi di dunia ini, impact apa yang Anda lakukan? Kalau orang dunia tidak pernah membaca Alkitab, Alkitab yang mereka pertama kali baca adalah hidup Anda. Apakah hidup Anda bisa mencerminkan Kristus? Kalau hidup kita hidup nggak kudus, nggak cocok. Ini bapaknya siapa ini? Oh, bilangnya Kristen, bilangnya ke gereja, bilangnya perpuluhan. Tapi kalau di tempat kerja ngomong kotor, mengumpat, dendaman, ngegebukin orang dan sebagainya. Tentunya mungkin enggak ya, tapi ya Anda bisa fill in the blank sendiri. Nah, Anda itu buku, saudara, kesaksian buat orang di dunia ini. Jadi tadi justification and sanctification. Sanctification itu penting, saudara-saudara. Ada orang di Grace Movement dibilangnya kita tidak perlu bertobat, yang perlu bertobat hanyalah orang yang belum terima Yesus. No, saya buktikan. Mari kita baca ya. Ini udah lewat. Kita akan loncat. Kok ayatnya kelewat ini? Nggak apa-apa. Nah, ini dia. 1 Tesalonika. Ini panjang, saya akan langsung aja ke intinya. Karena inilah loh, oh ya. Nah, ini dia. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil dan sebagainya. Ini ngomong soal particularly tentang percabulan. Ingat, tadi dibilang Anda sudah kudus, dipanggil juga kepada orang kudus. Kok sekarang disuruh berubah, saudara-saudara? Karena pengudusan itu bagiannya, memang itu Tuhan yang bekerja di dalam kita, tapi perlu partisipasi kita, saudara-saudara. Nah, ini pengudusanmu, yaitu apa? Kamu menjauhi dosa. Kamu menjauhi dosa, saudara-saudara. Nah, yes, bentar ya. Nah, pengudusan adalah proses melalui apa? Gimana caranya kita bisa berjalan di dalam proses pengudusan? Untuk bisa berjalan dalam proses pengudusan, kita harus bergaul dengan nomor 1. Bagus. Satu kan, kita mau hidup dalam kekudusan, kita mau bertumbuh dalam pengudusan, tentunya kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Karena namanya aja Roh Kudus, saudara-saudara. Kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus, Anda akan menjadi kudus. Nah, jadi ada beberapa yang mau saya sampaikan, sayangnya ini agak nggak berurutan, nggak apa-apa ya. Oke. Saat kita berjalan di dalam pengudusan ini ada beberapa yang kita harus lakukan. Yang akan Tuhan minta dari saudara dan saya. Kita akan buka dari Hakim-Hakim. Ayat 6. Ini cerita tentang Gideon, saudara-saudara. Anda sudah tahu ceritanya. Saya mungkin gak usah bacakan. Nah, jadi ceritanya Gideon, Tuhan tiba-tiba show up kepada Gideon, malaikat Tuhan. Lalu bilang, oh pahlawan yang gagah perkasa, saya utus kamu. Oh, kenapa begini? Kalau Gideon banyak alasannya dan sebagainya. Akhirnya intinya Gideon diutus. Saat itu Gideon yang dia lakukan apa? Langsung membuat mesbah, saudara-saudara. Mesbah private. Terima kasih Tuhan dan sebagainya. Oke. Setelah itu malam itu dikatakan Tuhan datang lagi. Dikatakan oke. Sekarang kamu suruh runtuhkan tempat penyembahan Baal itu. Untuk diruntuhkan. Oh, dia takut. Jadinya malam-malam dia kerjain sama 10 orang. Lalu dia runtuhkan. Lalu dia bangun lagi mesbah. Saudara-saudara, kalau Anda mau hidup dalam pengudusannya Tuhan, Anda harus tear down. Anda harus runtuhkan. Apakah ada penyembahan yang bukan Tuhan di dalam hidup Anda? Ingat, pengudusan itu, kekudusan adalah satu. Simple aja. Apakah Anda solely live for God? Apakah Anda hidup khusus untuk Tuhan? Apakah ada idol yang lain?
Apakah idol itu keuangan? Ataukah idol itu pekerjaan? Apakah itu? Nah itu sama seperti Gideon, ini ceritanya. Dikatakan gitu, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu membuat korban persembahan, saudara-saudara. Kalau Anda mau hidup di dalam pengudusannya Tuhan, nggak bisa kamu serve to master. Tidak bisa Anda menyembah Tuhan dan menyembah uang. Tidak bisa Anda bilang Anda menyembah Tuhan tapi Anda mau keep your secret sin. Ini ngomong tentang dosa nenek moyang, saudara-saudara. Ada mungkin saudara yang tahu orang tua Anda seperti apa. Anda harus runtuhkan itu dalam hidup Anda. Amen. Nah yang kedua saya mau ambil dari cerita Musa. Keluaran 3 ayat 4-5. Itu jadi ceritanya begini. Musa saat itu dia lagi menggembalakan kan ya. Tiba-tiba ada burning bush. Ada pohon-pohon yang terbakar. Ada apinya tapi tidak terbakar. Lalu dia heran. Lalu dia datang. Terus Tuhan katakan, Musa. Oh dia langsung, oh ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Nah ini, kasut ini saudara, melambangkan apa? Melambangkan your past, where you have been. Itu kalau kita mau bertumbuh di dalam pengudusan, kita harus siap menanggalkan. Sukses kek, gagal kek, kepahitan kek, apa kek, itu semua harus dilepaskan saudara-saudara. Baru kita bisa berjalan di dalam pengudusan. Anda tahu Musa itu, saya udah khotbah ya kalau nggak salah di sini. Musa itu takut untuk kembali ke Mesir. Karena apa? Dia dikejar-kejar di Mesir. Dia sukses dan dia gagal di Mesir. Yet saat dia let go, dia tanggalkan masa lalunya. Some of you need to let go of your past. Your past success. And your past failure. It doesn't matter. Karena apa? Sekarang apakah kamu siap ikut Tuhan lagi? Kekudusan itu kebanyakan kalau kita ngomong soal kenajisan. Kenajisan itu zaman dulu jangan deket-deket sama orang yang itu istilahnya ya apa? Kalau kusta ya, kita kan bisa ketularan ya. Tapi di perjanjian baru itu tuh luar biasa sekali. Yesus malah touch. Ini saya mau sebutkan ayat ini. Ini sesuatu yang wow. Mana ini? Sorry, ini bukan itu. Nanti saya akan jelaskan yang itu ya. Nah, bagaimana caranya kita ini untuk hidup dalam kekudusan lanjutannya? Dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang menajis, maka aku akan menerima engkau. Nah hal ini, kita ini ada poin lagi. Tadi kita harus siap menghancurkan segala idol worship dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya ini apa saudara? Ini, saya akan masukkan ayat lanjutannya lalu kita akan bahas ya. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan 2 jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan 2 jenis benih. Janganlah pakai pakaian yang dibuat dari 2 jenis bahan. Ini ngomong apa sih saudara-saudara? Ini ngomong compromise. Ini ngomong tentang mixture. Kita suka mix things. Siapa yang suka mix apa gitu? Ada nggak pakai sepatu belang-belang gitu, kiri kanan? Mungkin orang tertentu ada and it keren gitu ya. Tapi Tuhan ini sebenarnya Tuhan tuh bukan gara-gara dia tuh senang pakaian. Bukan saudara-saudara. Ini adalah spiritual principle. 2 ayat tadi itu ada hubungannya saudara-saudara.
Kita harus diingatkan bahwa kita itu hidup tidak boleh kompromi. Melayani Tuhan, tapi juga melayani dunia. Kita mau hidup kudus hari Minggu, hari Senin kita kembali ke rutin kita yang biasa. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang kompromi. Ingat, kudus artinya apa? Eksklusif, separate, only you. Saya akan kutip cerita yang saya sudah pernah kutip di sini. Saya nggak pernah lupa. Youth pastor kita sebelum saya jadi youth pastor namanya Isaac. Dia cerita seperti ini. Dia cerita tentang ada seorang laki-laki yang cinta sekali sama perempuan ini, lalu mereka married. Oke. Mereka married. Oh, pokoknya dia cinta istrinya. Cinta istrinya, apapun dibeliin dan sebagainya. Tapi dia suka punya hobi, saudara. Hobinya apa? Main perempuan. Tapi dia bilang, dan akhirnya istrinya tahu. Dia bilang gini, kamu jangan khawatir. Saya itu hanya cinta kamu. Uang saya semuanya warisan saya kasih buat kamu. Itu gak ada nama orang lain. Ini cuma hobi. And you know what? Ini ada cerita trunya. Teman mama saya sampai dia sakit kanker, meninggal, sangat kaya saudara-saudara. Hidupnya seperti itu dan dia tidak bisa mengampuni. Siapa di sini perempuan yang mau punya suami seperti itu, angkat tangan. Nanti saya akan doakan. Siapa laki-laki yang mau jadi seperti itu? Jangan juga, nanti saya doakan juga. Saudara, itu kenapa yang tadi kita ngomong itu gak masuk akal. Karena pernikahan itu kudus. Kita itu maunya eksklusif. Mau model suamimu atau istrimu seperti apa, kamu tidak akan mau share sama orang lain. Ini baru kudus, saudara-saudara. Nah, ini namanya no mixture. Jadi, coba di dalam kehidupan kita nggak bisa bilang kepada Tuhan seperti itu, saudara. Kalau ada yang seperti itu, bertobat. Kami akan doakan. Kita sama Tuhan tuh kalau soal suami istri kan nggak mungkin ya, kita semua udah agree. Oh iya, nggak bakal gue mau kayak gitu. Mana itu orangnya, kalau di carousel gue kita gebuk ini orangnya supaya sadar. Ya. Tentunya nggak ada yang seperti itu. Tapi berapa banyak kita yang begituin Tuhan? Anda sadar nggak sadar? Anda bilang Anda cinta Tuhan, tapi Anda melayani Tuhan yang lain. Melalui pekerjaan mungkin, melalui keuangan, melalui apapun itu. Tidak bisa. Tuhan bilang, aku maunya eksklusif. I want you alone. And itu relationship itu personal. Setiap orang dengan Tuhan itu personal, saudara. Amen. Nah, untuk hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu sesuatu yang tidak mungkin tanpa kasih, saudara-saudara. Boleh saya minta Ko Jeffrey mulai play the song. Saudara, kekudusan. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bisa penuhi semuanya hukum Taurat, mungkin Anda belum hidup kudus tetap. Karena apa? Kekudusan itu, eksklusif itu hubungan apa sih? Hubungan kasih, saudara. Tadi saya udah ngomong tentang contohnya dan sebagainya. Kalau Anda mau hidup kudus, itu hanya mungkin kalau Anda lebih mengasihi Tuhan. Kalau Anda mau bertumbuh di dalam pengudusan di dalam hidupmu. Gak bisa kalau Anda gak lebih cinta Tuhan dari kemarin. Dari minggu yang lalu. Saat ini saya akan minta setiap kita ini menyanyikan lagu ini untuk sebagai ungkapan cinta kasih kepada Tuhan. I want you to really think about this. Saudara, Tuhan memanggil Anda kudus. Tapi pengudusannya bukan kayak begini. Besok saya gak bakal bohong deh. Besok saya gak mau mencuri lagi. Besok saya gak mau ngeliat-liat yang enggak lagi. Pertama kali yang ditanyakan Yesus kepada Petrus saat dia gagal apa? Do you love me? Karena apa? Doing that out of love means nothing to God.
First, He wants you to do that because why? Because He want you to love Him. Baru itu ada harganya, saudara-saudara. Amin. Siapa yang pagi ini mau make a new commitment, mau minta Tuhan menjamah hatimu lagi, dan juga mau memberikan hatimu lagi. Ayo kita nyanyikan pujian ini seperti rusa, biar adanya kehausan. Shokarabasaka. Sebelum kita nyanyi, mari kita berdoa di dalam roh. Shokarabasokaya ramasokara nararala barala basuka. Era barala 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 basokara la barala 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 bayara la barala 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 basokara barala. Ora la barala bayara la barala 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 basokaya la basonda kaya ramasondaka. Oh Tuhan, shokarabasokaya rabasa. Kalau Anda saat ini diingatkan Anda harus bertobat, angkat tanganmu saat ini. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan lagi. Yes. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudaraku, tahukah Anda saat Anda mengangkat tangan mengakui kepada Tuhan, Tuhan itu so proud of you. When you said, God, I have been wrong. Saya ini sudah salah Tuhan. Saya ini berdosa. Tuhan, ini aku. Tuhan senang sekali saudara-saudara. Karena apa? Dia sudah bayar dosamu anyway. Tapi sekarang saat Anda berjalan di dalam pengudusan yang baru, Dia berkenan. Oh Tuhan, basuh dengan darah Yesus lagi saat ini Tuhan. Oh Tuhan, ayo tanggalkan kasutmu. Ayo cabut itu, patahkan segala penyembahan berhala di dalam kehidupanmu. Oh Tuhan, saya bertobat Tuhan, daripada materialisme apapun itu. Ayo come on, say it with your own words. Tuhan, aku mau bangun mesbahmu lagi Tuhan saat ini. Oh Tuhan, biar lagu ini menjadi ungkapan hatiku Tuhan. Penuhi aku lagi. Cause me to be in love with Jesus again. Katakan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Jamah kami Tuhan. Kaulah Tuhan asra, dengan segenap hati kami Tuhan, ku rindu menyembahmu. Katakan, Kau kekuatan. Oh, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu. yes. Jamah umatmu Tuhan, biar ini keluar dari hatimu. Ayo jemaat Tuhan, nyanyikan dari dalam hatimu. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Tuhan, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berikan pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau adalah Tuhan yang kudus. Oh Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami nyatakan, umat Tuhan, terima ini. Engkau adalah umat yang kudus. Engkau sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Saat ini berjalanlah di dalam kekudusannya Tuhan. God empower you to live in holiness. God give you the grace to live in holiness. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat umat-Mu pulang Tuhan, mereka akan terus diingatkan. Yang paling penting, mereka mempersembahkan hidupnya, segenap hati mereka, segenap kekuatan mereka, jiwa raga mereka, untuk Tuhan Yesus alone. Terima kasih Tuhan Yesus. And as your people, God, sanctify themselves. Lakukan mujizat. Siapa yang perlu mujizat, angkat tanganmu. Oh karabasho karabasa kaya ramasa. Oh Tuhan, saat umat-Mu position themselves in holiness Tuhan, lakukan mujizat Tuhan saat ini. Segala tantangan daripada enemy, segala sesuatu yang belum breakthrough, dalam nama Yesus mujizat terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau Tuhan yang kudus. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami pulang, kami pergi dengan berkat Tuhan. Amin, amin, amin.